Apa Ustaz? Terkait dengan sendal atau sepatu yang bertumit tinggi tidak boleh dipakai wanita, bagaimana batasan atau standar tingginya tumit sepatu yang boleh dipakai wanita? Ya, akhirnya wahai ibu, kalau standarnya tidak ada keterangan hadis tentang standarnya berapa sentimeter. Wallahu alam, kita belum jumpai standarnya itu kan, apakah sekian senti tidak. Tapi secara umumnya saja, secara uruf, kebiasaan, kalau dia yang namanya sendal yang dia tinggi itu biasanya kan belakangnya itu kan sampai menjulang tumitnya itu kan, maka itu termasuk kategorinya. Tapi kalau dia masih standar kebiasaan itu yang dia masih standar aja, maka itu masih dimaklumi. Dia masih dimaklumi. Nah, kita lihat misalnya orang-orang yang pakai sendal yang belakangnya terlalu tinggi, ya sampai seperti tanjakan. Nah, seperti tanjakan ya, maka itu tidak boleh. Ya, tapi kalau dia masih standar saja masih boleh. Begitu juga dengan sepatu. Sepatu yang terlalu tinggi kali, maka jangan. Tapi kalau yang standar, silakan. Kalau standarnya itu tidak ada keterangan dalam hadis, ya. Sekian senti tidak ada keterangannya. Tapi secara kebiasaan saja. Ya, baik. Allah. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana dengan main futsal? Main futsal ya. Kalau tidak pakai sepatu, apakah itu menzolimi kaki? Nah, ya sih. Kalau kaki antum bisa sakit. Kalau main futsal, kemudian dengan main futsal kakinya bisa sakit, apalagi mainnya di aspal. Mainnya di aspal misalnya, bisa sakit, tidak boleh pakai sepatu. Beli sepatu futsal, ada itu. Iya. Kalau tidak pakai sepatu tiba-tiba, ya, apa kalau mainnya mungkin di lumpur atau mainnya mungkin di tempat yang ini ya, rumput gitu, mungkin tujuannya tidak boleh itu lihat. Kalau dia misalnya dia nggak boleh itu pertama catatan, perhatikan. Yang nggak boleh itu kalau dia pakai sebelah, ya ingat ya. Yang tidak boleh pakai sepatu atau tidak boleh pakai sendal itu kalau sebelah. Kalau pakai dua-dua boleh nggak? Boleh. Kalau tidak pakai boleh nggak? Boleh nggak kalau nggak pakai? Boleh. Tapi kata Rasulullah kalau pakai silakan pakai, kalau mau tinggalkan silakan tinggalkan dua-duanya. Berarti kan boleh nggak pakai sendal kan? Boleh nggak pakai sepatu kan? Dengan catatan kalau tidak pakai sendal, tidak pakai sepatu, tidak menzolimi kakinya dan membuatkan mudarat, maka boleh. Tapi kalau itu menjadi mudarat, tidak boleh. Kaidahnya Al-Baqarah tadi 195. Wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Dalam hadis dari Abu Daud, la dharara wa la dirar. Seorang tidak boleh mencelakai diri sendiri dan tidak boleh mencelakai orang lain. Paham hadisnya kan? La darar wa la dirar. Tidak boleh mencelakai diri maupun orang lain. Sekarang main futsal, boleh nggak pakai sepatu? Pertanyaannya, kalau main futsal kakinya sakit enggak? Lihat lokasinya. Kalau lokasinya di aspal yang bisa mencerdai kaki, dia sengaja tidak pakai, maka tidak boleh. Kita khawatirkan masuk ke dalam ayat dan hadis yang saya sebutkan tadi. Tapi kalau dia main futsal dan dia yakin tidak mencerdai, nggak mencederai kakinya, ya boleh-boleh saja. Terkait dengan apa? Zolim kaki tadi. Dia nggak boleh itu pak sebelah kaki. Paham tuh? Paham ya? Jadi antum udah mainnya lapangannya batu, banyak batu, nggak pakai sepatu. Itu namanya sengaja tuh. Ya. Lapangannya banyak batu, lapangannya banyak duri. Untuk menghajar aja main nggak pakai sepatu. Itu namanya antum mencari molok. Apa itu? Kamu bahas apa itu? Baik. Bagaimana hukum memakai sandal saat berziarah kubur yang kuburannya semak, kalau tidak dipakai bisa menyebabkan kaki tertusuk duri? Nah, pakai sandal masuk ke pemakaman ini khilaf para ulama. Ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan boleh. Dua-dua ada dalilnya. Insyaallah kita akan bahas bab ada tentang ziarah kubur insyaallah. Ya, karena sebutkan dalilnya. Jadi karena ada
Ada hadis tentang kalau kita pakai makan kuburan dilepas sendalnya, ya kan? Ada hadis juga tatkala manusia sudah dikubur, maka keluarganya meninggalkannya, maka dia mendengarkan terompah kakinya, menunjukkan dia masuk ke makam kuburan pakai sendal, ya, pakai sendal, ya, pakai sendal. Kemudian yang lebih walaupun begitu ya, yang lebih afdol kata para ulama, termasuk kalau tidak silap, ini juga pendapat Muslimin kayaknya, ya. Kata beliau, yang afdal itu dia tinggalkan sendalnya tatkala masuk pemakaman kuburan. Tapi tatkala makam itu banyak durinya yang bisa mencelakai dirinya atau menyakiti dirinya, maka silakan dia pakai sendal. Silakan dia pakai sendal. Ini kondisinya. Silakan. Kalau dia nggak pakai sendal, maka dia bisa mencelakakan dirinya. Menjaga keselamatan diri, Pak, itu sangat penting. Karena maka kalau kondisi seperti ini boleh dia pakai sendal masuk ke pemakaman. Kalau pemakamannya banyak durinya, maka solusinya gimana? Solusinya apa? Pemakaman itu, Pak, ditunjuk orang untuk dibersihkan supaya gak banyak durinya, sehingga antum masuk pemakaman bisa dibuka sendal. Paham ya? Simpulannya yang afdol masuk pemakaman ada dibuka sendal, tapi boleh dipakai kalau kondisi pemakamannya itu banyak durinya atau yang semisal dengannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jika kita sering memakai jubah atau celana cingkrang dalam kehidupan sehari-hari, termasuk pada saat sholat, apakah ini termasuk pakaian suhro? Tidak. Kalau itu sudah kebiasaan kita pakai jubah, pakai celana cingkrang, kalau itu sudah menjadi kelaziman dan orang sudah jadi bahan perhatian, maka itu silakan, Pak. Silakan. Ya, silakan. Tapi kalau satu daerah itu tidak kenal dia yang namanya jubah, tidak kenal. Dia namanya baju kuku. Tidak kenal dia dengan namanya apa? Jubah. Baju kuku yang dia tahu. Sehingga tatkala kita pakai jubah, sehingga orang perhatiannya tertuju sama kita. Tertuju sama kita. Jadi aneh kita. Aneh. Maka ini termasuk ke dalamnya. Termasuk. Tapi kalau sudah orang pakai jubah, ada orang biasa aja dah. Zaman sekarang. Dan rata-rata apa? Tempat kita itu memakai jubah itu udah biasa, ya, sudah biasa. Dan ini tidak lagi terus pakai suhro. Pakai suhro itu, Pak, pakaian yang lain daripada yang lainnya. Dan itu bisa menjadikan perhatian, begitu. Jadikan perhatian. Ini yang dimaksud, ya. Kalau sekarang sudah. Bagaimana dengan celana cingkrang? Ya tidak, apa-apa. Celana cingkrang ini, Pak, atau tidak isbal, ini perintah Rasul, ya. Maka dan mesti itu tetap harus dilaksanakan. Ya, tidak boleh isbal. Rasulullah pernah bersabda dalam hadis dari Ibnu Majah, kata Rasulullah, ya Bani Sufyan la tusbil. Wa Ibnu Sufyan la tusbil. Fa innallaha la yuhibbul musbilin. Sesungguhnya Allah tidak suka orang memakai pakaian isbal. Tidak boleh. Ya. Jadi ini tidak termasuk. Kalau masyarakatnya itu dan setempatnya itu sudah terbiasa dan tidak jadi fitnah dan orang sudah biasa, maka bukan termasuk pakaian suhro. Pakaian suhro adalah pakaian yang lain daripada yang lainnya dan menimbulkan fitnah serta perhatian orang yang nggak biasa, maka ini masuk ke dalamnya. Assalamualaikum. Ana mau tanya, apa hukumnya tato sebelum hijrah? Tato hukumnya tidak boleh, haram. Ya. Tato. Tetapi setelah hijrah katanya tidak bisa dihapus. Maka jawabnya fattaqullaha mastata'tum. Bertakwa kepada Allah dengan semampunya. Dihapusnya harus pakai laser. Pakai laser menyakiti diri. Kata Allah, "Wala talqu bi yadikum buka." Tidak boleh menyakiti diri. Dan belum mampu karena biayanya. Fattaqullaha mastata'tum. Mahal. Ya, itu tadi fattaqullaha mastata'tum. Boleh kata itu di bawah sholat? Baik, kalau sudah berusaha, Pak, sudah berusaha kita hilangkan, maka setelah kita hilangkan butuh biaya yang besar. Ada pun biaya penyakit dirinya, maka jangan, ya. Seperti dia sudah ada biaya, kemudian ketika diobati malah lebih besar dampaknya, maka jangan. Ya, kalau lebih besar dampaknya jangan.
Ya jangan. Tapi kalau bisa dihilangkan, maka silakan. Karena hukum Pak, setiap yang dilarang maka harus kita tinggalkan. Paham ya? Setiap yang dilarang harus kita tinggalkan. Sekuat dan semampu kita. Kalau tidak kuat, tidak mampu, tidak bisa, maka jadi paksa. Kita pakai kaidah fattaqullaha mastata'tum. Bertakwa dengan semampunya. Bagaimana jika ada penuntut ilmu tetapi masih suka mengurusi urusan politik dan menyibukkan dirinya dalam hal itu, maka seorang penuntut ilmu boleh mencampuri urusan politik pemerintah dan menyibukkan diri dalam hal itu. Maka yang demikian tinggalkan urusan politik. Antum tidak di bidang keahlian, jangan urusi itu. Ya, keahlian jangan. Sibukkan ya akhi. Saya ingatkan kepada kita semua, saya ingatkan sekali lagi. Waktu ini Pak, umur kita ini sedikit. Umur kita ini pendek. Umur kita sedikit. Jatah hidup kita di dunia sedikit. Sementara akhirat panjang, lama. Sibukkan diri kita dengan hal yang bermanfaat, yang jauh lebih besar manfaatnya untuk akhirat. Sibukkan dengan mempelajari tauhid, sibukkan dengan membahas tauhid, sibukkan dengan mempelajari amalan-amalan sunnah, amaliyah. Sibukkan. Jangan sibukkan tentang urusan-urusan yang kita sebutkan tadi. Dunia jangan. Kenapa? Umur kita pendek. Jangan sampai kita menyesal di akhirat nanti Pak. Sudah pernah saya sebutkan, nanti di akhirat Pak ada namanya yaumul hasra, hari penyesalan. Yaumul hasra, hari penyesalan. Jangan sibukkan urusan kita, umur kita yang pendek ini kita bagi untuk perkara-perkara dunia Pak. Udahlah umur kita habis untuk tidur berapa jam, ya, untuk istirahat. Sibukkan aja dengan hal lebih bermanfaat. Apa itu? Baca kitab, tandai atau tanyakan, catat, tuntut ilmu. Bagaimana kita selamat dunia dan akhirat? Coba pikirkan, bagaimana tadinya kita mati, kita selamat dari azab kubur, dari alam barzakh selamat, dibangkitkan di padang mahsyar, selamat di padang mahsyar. Tatkala hisab ditimbang amal kita, termasuk amalan yang berat. Syirat selamat, itu dipikirkan. Jangan urusan seperti itu, urusan politik. Ya, jangan. Apalagi kita mungkin bukan ahlinya di situ, jangan. Ya, bukan ahlinya. Dan tinggalkan orang seperti ini. Sibukkan dengan menuntut ilmu, sibukkan dengan menuntut ilmu, sibukkan dengan belajar tauhid agar kita selamat dunia akhirat. Wallahu a'lam. Tinggalkan perkara itu. Tidak banyak manfaatnya sama kita sekalian. Bahkan malah urusan seperti itu Pak, sejadi masuk ke dalam ghibah. Masuk ke dalam apa? Ghibah. Bisa masuk ke dalam hisbi. Ya, bisa masuk ke dalam apa? Ghibah. Bisa masuk ke dalam hisbi. Dan banyak hal-hal yang semisal dengannya. Maka jangan tinggalkan itu. Sibukkan dengan yang bermanfaat untuk perkara akhirat. Hidup sebentar. Usia kita tidak cukup untuk bahas itu. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal lagi yang belum sempat kita jawab, mungkin bisa ditanya sama yang lain ya. Nah demikian, mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bisa bermanfaat pada kita semua dan bisa kita amalkan. Nah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memudahkan kita memahami apa yang kita dengar, apa yang kita dapatkan, dan memudahkan kita untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita makin cinta. Ingat, semua ini semata-mata karena bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah. Tanamkan itu supaya apa? Supaya kita mendapatkan hadis anta ma'aman ahbabta. Kamu akan bersama orang yang kamu cintai. Dalam perkara apa? Dalam perkara semua aspek kehidupan Rasulullah. Kita mau mencintai beliau sampai memakai sendal pun kita niatkan karena saya mencintai Rasulullah. Rasulullah belum pakai sendal sebelah kanan, saya pakai sebelah kanan. Rasulullah juga belum pakai sendal sebelah, saya meninggalkan. Karena bentuk kecintaan Pak. Supaya apa? Supaya sekali lagi
bisa bersama Rasulullah di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.